Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Dewi, NIM 111616168. Saya dari Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, Fakultas Teknik Informasi, Universitas Bina Sarana Informatika. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fajar Agustini M.Com sebagai pembimbing tugas akhir saya yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Pengolahan Data Akuntansi menggunakan Sayur Accounting versi 5.1 pada PT Esta Dana Ventura. Latar belakang. Dampak perkembangan teknologi komputer tentu akan sangat besar pengaruhnya pada pengolahan akuntansi di sebuah perusahaan. PT Esta Dana Ventura merupakan badan usaha yang bergerak melayani jasa berupa peminjaman uang dan menjual unit prepaid. Kendala yang dialami PT Esta Dana Ventura yaitu laporan keuangannya masih dicetak dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel, mulai dari proses pencatatan transaksi, pengolahan data transaksi, sampai pembuatan laporan keuangan. Sistem manual dapat menyebabkan timbulnya kesalahan pencatatan perhitungan, resiko bukti transaksi hilang atau tersebar, karena tidak tersusun rapi dalam pengarsipan, sehingga pembuatan laporan menjadi kurang efisien dan efektif. Sesuai dengan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis laporan tugas akhir mengenai pengolahan data akuntansi menggunakan Sayur Accounting versi 5.1 pada PT Esta Dana Ventura. Ruang lingkup. Penulis membatasi ruang lingkup hanya pada pengolahan data akuntansi perusahaan yang terjadi selama 1 bulan, yaitu untuk periode bulan Maret 2020, meliputi pencatatan akuntansi manual sampai dengan laporan keuangan. Kemudian data transaksi tersebut diolah menggunakan aplikasi Sayur Accounting versi 5.1. Menurut Prima Dewi dan kawan-kawan, akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang mencakup 3 aktivitas, yaitu mengidentifikasi kejadian ekonomi dalam suatu perusahaan, mencatat kejadian tersebut dalam catatan akuntansi sampai menghasilkan laporan keuangan, serta mengkonsumsikan laporan keuangan kepada pihak-pihak pengguna untuk pengambilan keputusan. Menurut Sujarweni, siklus akuntansi adalah rangkaian kegiatan dalam akuntansi berupa kegiatan yang dimulai dari mencatat sampai dengan menghasilkan laporan keuangan. Pencatatan akuntansi manual, jurnal pengeluaran kas. Di sini saya mengambil jurnal pengeluaran kas pada tanggal 3 bulan 3 2020. Terjadi transaksi pembelian unit prepaid dan pembayaran piutang usaha, di mana hutang dibayarkan sebesar 5.250.000 dan membeli unit prepaid sebesar 10.500.000. Untuk kasnya keluar sebesar 15.750.000. Buku besar, ini buku besar kas, saldo awalnya per 1 Maret sebesar Rp165.300.000. Pada akhir bulan ada pemindahan bukuan dari jurnal kas masuk sebesar Rp22.316.000. Pemindah bukuan dari jurnal kas keluar sebesar Rp15.750.000 dan pemindahan bukuan dari jurnal umum sebesar Rp165.300.000, sehingga saldo normal untuk buku besar kas ada di debit sebesar Rp6.566.000. Ini neraca saldo antara sisi debit dan kredit itu harus sama. Di sini saya neraca saldonya Rp278.110.000. Laporan laba rugi. Di sini PT Esta Dana Ventura mengalami laba sebesar Rp2.572.767. Ini untuk laporan neracanya antara aktiva
Antara total aktiva dan pasiva harus sama. Di sini total aktiva saya sebesar 269.934 rupiah. Untuk total pasivanya 269.086.934 rupiah. Pencatatan tool aplikasi. Ini tampilan awal aplikasi Zairnya. Ini kita mengisi periode akuntansi, yaitu bulan Maret 2020. Konfirmasi akhirnya kita isi sesuai dengan perusahaan yang kita ambil. Kemudian kita klik proses, setelah itu selesai. Ini penginputan saldo awal akun. Kita pilih setting, saldo awal akun, kemudian kita masukkan nominalnya. Untuk mengetahui benar atau tidaknya, kita bisa lihat dari nilai sebesar 0 akan nilai sebesar 0 berarti penginputan yang kita lakukan itu benar. Ini transaksi modul kas dan bank pada tanggal 2 Maret 2020, biaya pembelian internet kantor sebesar 180.000. Kita masuknya ke kas dan bank, kita input yaitu biaya pembelian internet kantor sebesar 180.000 rupiah. Laporan laba ruginya sama dengan yang manual tadi. Laporan laba rugi yaitu PTS dengan Ventura mengalami laba. Ini untuk laporan neracanya, antara aktiva dan pasiva harus sama. Analisa laporan keuangan. Grafik harta bulan Maret 2020 untuk kas sebesar Rp14.120.000, untuk bank Rp30.035.000, untuk piutang dagang Rp165.959.000, untuk persediaan Rp14.120.000, untuk persediaan Rp11.865.000, untuk harta tetap berwujud Rp44.108.000, untuk harta lainnya sebesar 3 juta. Ini analisa laporan keuangan laba rugi bulan Maret 2020. PT Vista dan Ventura memperoleh pendapatan sebesar Rp11.400.000 dan mengeluarkan biaya sebesar Rp8.827.023, sehingga menghasilkan keuntungan Rp2.572.077. Ini laporan neraca, grafik neraca. Grafik neraca Maret 2020 menghasilkan aset Rp269.086.093 dan mengeluarkan kewajiban Rp5.250.000 dan memperoleh modal Rp263.836.093. Dari tugas akhir saya ambil kesimpulan. Yang pertama, dengan sistem yang masih manual, memungkinkan adanya data rangkap atau ganda, yang menimbulkan manipulasi serta kecurangan oleh seorang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, Sair Akunting mudah dipelajari dan membantu karyawan dengan keahlian yang minim dalam bidang akuntansi. Untuk saran, yang pertama, diadakan pelatihan Sair Akunting versi 5.1 kepada karyawan. Yang kedua, sangat diperlukan ketelitian dan kedisiplinan dari pemakai, terutama dalam hal pemasukan data hendaknya sesuai dengan ketentuan yang benar, sehingga secara otomatis keluaran yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya saya akan menampilkan aplikasi Sairnya. Kita buka data. Ini untuk penyimpanannya. Oke.
tampilan depan zahirnya ada modul data-data, buku besar, penjualan, pembelian, kas dan bank, persediaan, serta laporan. Karena saya sudah selesai input transaksi-transaksinya, kita bisa lihat di sini di laporan keuangan. Misal kita lihat laporan laba rugi standar bulan Maret. Oke. Ini untuk laporan laba rugi sayurnya sama dengan yang manual saya tadi, sebesar Rp2.572.767. Ini untuk penjualan. Kita melihat transaksi penjualan, bisa dapat penjualan jurnal penjualan. Itu periode Maret 2020. Ini yang sudah saya input penjualannya. Untuk pembelian bisa kita lihat juga jurnal pembelian periode Maret 2020. Ini untuk jurnal pembeliannya. Tanggalnya bisa kita lihat. Kita bisa lihat langsung dari modul pembeliannya. Sini kita ada transaksi utang, pembayaran utang. Untuk analisa laporan keuangannya kita bisa lihat di analisa bisnis. Ini untuk grafik-grafiknya tadi, grafik harta, grafik laba rugi. Untuk munculkan grafik neracanya kita klik yang grafik neraca. Oke, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.